Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tarya selaku guru mata pelajaran sosiologi, yang saya banggakan rekan-rekan saya dari kelas 10H. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nasila selaku moderator dan rekan saya Fasyadila sebagai pemateri. Saya Rifki Hamdani sebagai pemateri. Saya Fadil yang Danjung Badri sebagai pemateri. Selanjutnya akan ada presentasi dari bab 1 oleh Fadil. Pemesan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk kriminalitas dan kejahatan yang sering terjadi di kompleks rumah guru. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kriminalitas di lingkungan tersebut. Yang ketiga, bagaimana peran tokoh masyarakat dan warga dalam mencegah serta mengenai kasus kriminalitas di kompleks rumah guru. Yang keempat, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengaruhi angka kejahatan di lingkungan tersebut. Kedua, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bentuk kriminalitas dan kejahatan yang ada di kompleks permata biru. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas di lingkungan permata biru. Ketiga, mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mencegah serta mengenai kasus kriminalitas di daerah permata biru. Yang keempat, untuk mengetahui upaya dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi angka kejahatan di lingkungan permata biru. Yang ketiga ada mandat. Yang pertama, bagaimana masyarakat di kompleks permata biru. Pendataan ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di kompleks, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama dalam menjaga keamanan. Yang kedua, bagi ketua RT dan pengurus lingkungan. Hasil penelitian ini dapat merencanakan program keamanan lingkungan yang lebih efektif, seperti peningkatan ronda, pemasangan CCTV, dan sosialisasi pencegahan kriminalitas pada warga. Yang ketiga, bagian penelitian. Penelitian ini menambahkan wawasan dan pengalaman dalam memahami persoalan sosial terkait kriminalitas secara memberikan kontribusi akademik dalam upaya pengembangan kajian keamanan lingkungan. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dipresentasikan oleh Hasan. Baik, jadi di bab 2 ini berisi kajian teori, yaitu ada pengertian kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan kriminalitas mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat. Ada pengertian kejahatan, yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma moral, yang dapat merugikan orang lain, baik secara fisik, materi, maupun psikologis, dan dapat dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Lalu ada hubungan kriminalitas dan kejahatan, yaitu kejahatan perbuatan melanggar hukum secara individual, sedangkan kriminalitas adalah fenomena yang menggambarkan jumlah atau frekuensi kejahatan dalam masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan tentang keamanan masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab kriminalitas yang memicu kejahatan, yaitu ada faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial. Ada faktor lingkungan sosial, yaitu lingkungan tempat tinggal rawan, kurang pengawasan, banyak pelaku kriminal, pergaulan buruk, dan minimnya norma dan kontrol sosial di masyarakat. Ketiga ada faktor keluarga, yaitu keluarga tidak harmonis, kurang pengawasan orang tua, pola asuh keras, atau terlalu bebas. Yang keempat ada faktor pendidikan, yaitu rendah tingkat pendidikan sehingga orang memahami norma hukum, dan kurang pendidikan moral atau karakter. Yang kedua ada hipotesis. Dengan hipotesis ini, berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat membuat hipotesis kriminalitas berpengaruh terhadap kejahatan. Selanjutnya bab 3 yang akan dipresentasikan oleh Rifki. Nah, jadi ada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya berdasarkan tujuan. Penelitian dasar, basic research, atau untuk mengembangkan dan memverifikasi teori ilmiah demi memperluas pengetahuan. Yang kedua, berdasarkan metode. Penelitian observasi, mengamati perilaku langsung atau kondisi di lapangan. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan.
penelitian kualitatif. Menggunakan pemahaman mendalam melalui wawancara. Yang keempat, berdasarkan waktu. Akroseksional, mengambil data pada waktu tertentu. Yang terakhir, berdasarkan tempat. Field set, lapangan, dilakukan di lokasi penelitian nyata di masyarakat. Selanjutnya bab 4 yang akan dijelaskan oleh saya. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yaitu yang pertama, identitas narasumber yang bernama Bambang Bastian, berusia 49 tahun, pekerjaan wira swasta atau penjual CCTV. Hasil dan pembahasan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di daerah Permata Biru sejauh ini belum ada dengan artian masih aman. Dengan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya agar tidak menimbulkan kericuhan di daerah tersebut. Para tetangga atau warga sering menjaga dan memantau jika ada yang keluar mudik meninggalkan rumahnya dengan bantuan RT. Upaya mencegahnya dilakukan pemasangan CCTV di rumah masing-masing agar bisa saling terpantau. Jika ada keributan di daerah Permata Biru, dipantau melalui handphone masing-masing warga dan tidak ada sistem postis coupling. Anggaran tersebut dialihkan ke sistem CCTV. Dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, sehingga tidak ada tindakan kriminalitas seperti pencurian karena faktor ekonomi di daerah Permata Biru RT 9 RW 20. Dengan bantuan dari para babinta, jika terjadi keributan di daerahnya, informasi akan cepat tersampaikan untuk memberitahu ada kericuhan di daerah tersebut dan RT terdekat dan Pak RW turut ikut membantu dalam pengamanan situasi kondisi. Selanjutnya ada bab 5 yang akan dipresentasikan oleh Fadia. Kesimpulan. Setelah kami melakukan penelitian dan memperoleh data dapat kami simpulkan bahwa kriminalitas dan kejahatan di daerah Permata Biru RT 9 RW 20 sejauh ini masih terpantau aman dengan kondisi yang baik, dengan orang tua senantiasa menentukan anak-anaknya dalam pergaulan serta warga-warga komplek dalam menjaga keamanan daerah tersebut, saling menitip dan menjaga wilayahnya dengan adanya sistem CCTV sehingga dapat dipantau oleh masing-masing warga melalui handphonenya. Selain itu, RT juga untuk mengawasi kondisi rumah warga yang ditinggalkannya dengan babinta RT selalu aktif jika ada kericuhan dan masing-masing daerah dengan saling memberikan informasi untuk meminta bantuan kepada RT terdekat dan Pak RW serta kondisi ekonomi warga yang stabil hingga tidak ada tindakan kriminalitas akibat pencurian, maling dan lain-lain. Sekian dari kelompok